Tidak mudah bagi seseorang untuk mengakui bahwa dirinya tidak bisa melakukan sesuatu. Biasanya karena gengsi dan merasa ingin dianggap, seseorang akan selalu mengatakan, "Oh, saya bisa." Padahal sebenarnya dia tidak bisa. Atau juga kebanyakan orang tidak suka kalau dibilang tidak bisa. Bagi dia ketika dikatakan tidak bisa, maka orang itu akan merasa bahwa ya saya ini tidak ada nilainya karena tidak bisa melakukan ini dan itu. Dua hal ini mau menandakan bahwa memang sebenarnya kita cukup alergi dengan perkataan tidak bisa. Kita mau, kita bisa. Bahkan kalau bisa disebut sebagai orang yang serba bisa. Segalanya bisa dikerjakan. Tapi ini ada bahayanya. Karena kalau seseorang serba bisa, semuanya dia bisa lakukan, dia bisa jadi tidak butuh orang lain lagi. Dan dia juga bisa jadi malah merasa dirinya Superman karena serba bisa. Dan akhirnya dia juga menyepelekan dan lupa bahwa bisanya dia, mampunya dia itu adalah karena pertolongan Dia yang Maha Bisa, yaitu Tuhannya. Ini satu hal sederhana sebenarnya, tetapi seringkali kita lupa. Kalau kita bisa, itu karena Tuhan yang membuat kita bisa. Dan tanpa Dia kita tidak bisa. Saya Nikolas Kurniawan menemani menyapa kita lagi hari ini dari Sabda Tuhan Perjanjian Lama di Mazmur 1, Mazmur yang terkenal, Mazmur yang mengajak kita untuk berefleksi diri, saya ini orang benar atau orang fasik. Mazmur 1 ayat 1-3 dan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lalu ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Satu lagi dari Yohanes 15 ayat 5, ayat yang senada dengan ini. Kalau di dalam Mazmur tadi dikatakan tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air atau aliran sungai, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan tentang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus yang disebutkan sebagai pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dua ayat yang senada ini mau mengingatkan kepada kita tentang betapa bergantungnya kita kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Sumber hidup kita, sumber bukan saja kemauan kita, tapi juga sumber kemampuan kita. Ini yang patut kita garis bawahi. Dia sumber kemauan kita, berarti kalau kita mau, itu kita amini, imani Tuhan yang membuat kita mau. Kalau kita mau memuliakan Dia, melayani Dia, menyembah Dia, itu Tuhan yang membuat kita mau. Bukankah di dalam kitab suci juga dikatakan bahwa Dialah yang mengerjakan kemauan menurut kehendak-Nya. Kemauan manusia dikerjakan oleh Dia. Tapi bukan kemauannya saja, Allah kita Maha Kuasa, dan Dia juga akan menyentuh dan membuat seseorang bukan saja punya kemauan, tapi juga kemampuan. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh orang-orang yang mampu. Lupa bahwa mampunya dia adalah dari Tuhan yang memampukan dia. Mampu karena merasa diri, oh karena saya belajar, oh karena saya berjuang, saya dapat hasil, wajar dong. Itu usaha saya loh. Lupa bahwa di balik segala usaha kita, upaya kita, ada Tuhan yang memberdayakan kita. Di balik segala upaya kita, daya juang kita, itu asalnya dari Tuhan. Karena itulah sebenarnya definisi gambaran manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan kita, yaitu punya kemampuan, punya kemauan, tapi keduanya dikerjakan oleh Tuhan yang membuat kita mau dan mampu.
Di dalam Mazmur pasal 1 digambarkan tentang orang benar dan orang fasik. Orang fasik itu digambarkan yang hidupnya mencemooh, berdosa. Tetapi orang yang benar itu adalah kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Berarti punya hubungan yang dekat dengan Tuhan yang berkata-kata kepada dia. Bukan dekat kepada Tauratnya atau ayat-ayat yang dipelajari dan dianggap ayat-ayat itu adalah Tuhan. Bukan. Tetapi kesukaannya Taurat Tuhan merenungkan siang dan malam berarti dia punya relasi berbincang-bincang, dialog, berdoa, mendengar suara Tuhan setiap saat karena itu kesukaannya. Dan ini digambarkan dengan sangat indah sekali oleh Mazmur yang ditanam seperti aliran air, pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berarti dia sangat dekat dengan sumber airnya. Nggak perlu jauh kemana-mana, dia ada di samping aliran air sehingga air itu langsung meresap ke akar-akarnya, tidak pernah kering daunnya dikatakan juga, dan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lihat, ini memberitahu kepada kita ada ayat ini yang disalah tafsirkan, orang berpikir bahwa orang yang percaya kepada Tuhan pasti sukses, pasti berhasil. Hey, baca dulu lebih dalam. Karena dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang diperbuatnya berhasil, berarti keberhasilan dia itu adalah karena tepi aliran air itu yang memampukan dia untuk berhasil. Seperti pohon tadi. Dia bisa tumbuh, daunnya tidak pernah kering, berbuah pada musimnya, dia bisa berhasil karena oleh aliran air yang menjadi sumber makanannya. Yang tadi dikatakan Taurat atau firman Tuhan. Yang berarti orang yang sukanya Taurat Tuhan adalah dekat dengan Tuhan yang berkata-kata itu. Dan karenanya Tuhan mengenal jalan orang benar itu. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan karenanya senada dengan itu Yesus sendiri menggambarkan juga tentang pokok anggur. Kembali pohon-pohonan. Karena pohon selalu menggambarkan sebuah aliran sumber makanan dari tanah itu biasanya dialirkan ke batangnya, ke pokok anggur itu. Lalu kemudian dia akan ke ranting-rantingnya dan ada ranting yang sangat halus. Disitulah buah akan menggelantung ketika berbuah. Dan itulah digambarkan kita. Ranting yang sangat lembek yang mudah putus. Tapi kalau dia melekat ke pokok anggur itu dia akan berbuah. Berarti dampak hidupnya baru terjadi kalau dia benar-benar melekat erat kepada sumber makanan sehari-harinya, makanan rohaninya, imannya, pengharapannya, kasihnya semua kepada Tuhan. Karenanya itu yang membuat jelas sekali Tuhan mengatakan, kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Ada korelasi, bukan saja relasi tapi korelasi. Saling berelasi, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Dan baru dikatakan dia berbuah banyak. Kalau enggak ada hubungan korelasi tadi yang saling terkait, tidak akan berbuah. Berarti tidak dapat berbuat apa-apa. Karena berbuah di sini juga berarti bicara soal tindakan berbuah. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur kita, sumber hidup kita. Di luar dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang patut kita garis bawahi untuk kita rendah hati dan sadar. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, itu karena Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melakukannya. Dan bila kita belum bisa berdoa, Tuhan mampukan saya supaya bisa. Dan kalau sudah bisa, jangan lalu kemudian menjadi arogan, pongah, dan merasa saya bisa karena saya yang buat saya bisa. Bukan. Kita bisa karena Tuhan yang membuat kita bisa. Karenanya semuanya anugerah Tuhan. Semuanya pemberian Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Mari kita bersama-sama dengan rendah hati mengakui akan otoritas Tuhan yang berdaulat. Sabda Tuhan hari ini mau ingatkan bahwa betapapun besar dan giat upaya yang kita lakukan dalam mencari sesuatu, dalam mencapai sesuatu, tanpa kekuatan Sang Maha Berdaulat yaitu Tuhan kita, akan sia-sia. Karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kuasa dan kedaulatan Tuhan yang kita butuhkan supaya kita bisa mampu melakukan dan berbuat ini itu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjuang dengan kekuatan Tuhan. Bersama dengan Dia kita bisa. Amin.